Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang cara terbaik agar dia mencintaimu. Iya, nanti di akhir video kita akan mencoba satu teknik ya, oke? Cara terbaik agar dia mencintaimu. Oke, kira-kira bagaimana sih? Apakah dengan mengiriminya bunga setiap hari? Apakah dengan berkorban habis-habisan? We'll see ya, oke. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So, please be wise and be smart sayangku ya. And thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan, diberikan kedamaian, diberikan kebeningan diri, diberikan kejernihan pikiran sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Bahagia ya, sadu, 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 terjadi, terjadi, terjadi. Oke, diterima. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Well, oke. Apa aja? Ada Seven of Swords. Oh my goodness. Oh. The Hanged Woman. The Hierophant. Okay. Ten of Cups. Oh my goodness. Okay. The Empress. Okay. Well, ini kondisi-kondisi kamu ya. Hai, halo sayangku, Oke. Ini Bunda mau ngomong aja tuh susah loh. Karena ini kartu-kartunya berbicara tentang kondisi kamu ya. Oke, ini ada beberapa dari kamu tuh yang sebetulnya tuh udah berkorban banyak ya. Seven of Swords. Iya, bisa dilihat di sini pedang-pedang gitu ya. Pedang itu kan tajam sayang ya. Kalau nggak percaya cobain aja. Pedang itu tajam, right? Iya. And you know what gitu, kamu tau nggak? Ini pedang kenapa kamu kekepin gitu loh. Ya. Ini pedang dikekepin, oh betapa sakitnya sayangku ya. Kamu ngekepin pedang, which is pedang-pedang itu sebetulnya adalah masalah-masalahnya dia. Ya, kamu berusaha membantu masalah-masalahnya dia, kamu berkorban gitu loh. Kamu mencoba membantu untuk membereskan persoalan-persoalan di dalam kehidupannya, tapi dengan korbanin kamu sendiri. Ya, ini sakit banget. Apakah ini yang namanya luka tapi tidak berdarah? Lebay deh. By the way, itu apaan sih? Itu idiom apa sih? Ada filmnya nggak ya? Jadi, Honey Bunny, sayangku, ya, bukan begitu caranya mencintai ya. Bukan begitu caranya supaya dia mencintai kamu. Yang ada, juntrung-juntrungannya malah dimanfaatin nanti sayangku. Oke, kita lihat lagi. And ada apa lagi? Di sini ada yang digantungin loh. Iya. Hubungan kamu tuh digantungin sama dia. Nggak ada kejelasan di masa depan sekalipun. Misalnya dia ngomong, besok kita nikah ya sayang. Kamu istriku sayang. Kamu suamiku sayang. Kamu pokoknya segalanya bagiku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Oh my God gitu. Buktinya dia masih hidup gitu. Jadi even hanya sekadar obrolan janji-janji manis doang, tetapi hubungan kalian nggak kunjung menunjukkan satu langkah di depan ya. Di sini kamu ada beberapa kamu tuh yang digantungin, and you still love him or love her. Kamu masih saja sayang sama dia.
The Hierophant, jalan kalian ini benar-benar belum menunjukkan satu titik terang. Titik terang itu artinya ya mungkin kalau udah lama, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, gini-gini terus, nggak ada kemajuan. Tapi kayak gitu kamu juga nggak curiga tuh. Ya, that's why makanya Bunda tuh nggak bisa ngomong begitu ngeliat kartunya ya. Sedih banget. And Ten of Cups-nya reverse. Ada satu ketidakharmonisan. Maksudnya begini. Even mungkin buat kamu yang dia tidak mencintai, tidak memberikan kehangatan pun. Even ketika dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. You still love him, you still love her. Gini sayangku ya. Um, di sini saya bisa melihat di sini nurturing kamunya yang lebih dewasa dari dia loh. Kamunya yang lebih dewasa dari dia. Di sini ada The Empress. Kamu yang menenangkan, kamu yang minjemin dia pundak, ya. Kamu yang mengasuh, ibaratnya kayak kamu babysitternya, kamu yang lebih dewasa dari dia ya. Kamu yang mungkin kalau misalnya kayak di dalam konflik-konflik kan kamu yang ngalah. Iya. So it's very hurtful. Ini saya lihat sakit banget gitu kalau misalnya dalam kondisi seperti ini sayang. Begini cintaku, negeriku, bangsaku, tanah airku, bajuku, sepatuku, lemariku, semuanya punyaku. Oke. Memang benar ya. Ada yang namanya unconditional love, yaitu cinta tanpa syarat. Tapi yang namanya unconditional love itu bukan berarti kamu memperagakan kelemahan, alias mau aja dimanfaatin ya. Mau aja gitu dibohong-bohongin, dirayu-rayu pakai kata-kata. Bukan begitu juga kali sayang gitu loh. Unconditional love itu kamu tetap menyayangi diri kamu sendiri. Unconditional love itu oke ya, memang kamu tetap sayang sama dia. Tapi bukan berarti membiarkan diri kamu sendiri dimanfaatkan atau dihisap gitu energinya sama dia ya. Itu sangat menyakitkan sayang. Itu namanya bukan unconditional love, oke? Bedakan antara unconditional love dengan memperagakan kelemahan. Seperti itu tadi itu namanya memperagakan kelemahan. Kamu memberikan kesempatan untuk dia untuk dihisap habis-habisan kayak lintah. Kayak gitu loh. Ya, pernah digigit lintah nggak? Belum, makanya kamu nggak tahu gitu loh. Bunda pernah digigit lintah waktu kecil ya. Jadi sesakit itu gitu loh saya. Kamu even mengizinkan untuk lintah itu nyerap darah kamu. It's very hurtful. OMG, aku kok jadi ini ya. Maksudnya energinya tuh kerasa banget ini sampai Bunda tuh kayak di dada Bunda nih ikut nyesek gitu loh ya. Jadi kerasa banget. Mungkin memang lagi banyak yang dalam situasi dan kondisi seperti ini sayangku, dan salah satunya adalah kamu. Dengan cara seperti ini tuh bukannya dia malah cinta ya. Yang ada kamu malah makin diinjek. Ya. Jadi dengan pasangan atau dengan lawan jenis, enggak semata-mata kehilangan akal sehat. Ya sayangku. Itu artinya energi kamu di bawah dia. Kamu berada di bawah pengaruh dia. Alhasil apa? Ya udah diinjek-injek terus ya. Mari kita keluar dari situasi seperti ini, ya sayang. Apakah kira-kira yang mesti dilakukan? Ya, untuk keluar dari situasi seperti ini. Cara terbaik agar dia mencintaimu. Ya. Oke. Kartu yang bagus. Opening kartu yang bagus. Ya, kamu bisa lihat ini kesedihan kamu, oke? What else? Wah,
Bener-bener energinya ya. Bener-bener energinya. OMG, kamu terbuat dari apa ya? Sebegitunya sayangku. Mhm. Ya. Eh, oke. Saat ini perlu disadari bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan percintaan kamu, semua sakit-sakitnya, semua luka-lukanya, lihatlah bahwa di depan itu ada cahaya, ya. Ada cahaya, ada kesempatan buat kamu, ada kemungkinan-kemungkinan buat kamu. Halo sayang, dunia kamu itu bukan cuma dia aja ya, oke? Dan lepas dulu nih, untuk pertama nih lepas dulu. Iya, nanti kita akan lakukan supaya bagaimana supaya dia mencintai kamu. Tapi ini lepas dulu, lepaskan artinya begini ya. Lepaskan kebucinan kamu dulu. Langkah awal adalah lepaskan kebucinan kamu dulu. Bagaimana cara melepaskan kebucinan? Pertama, sadari dan bangunlah dunia kamu sendiri. Hello, kamu adalah seorang yang mandiri. Ya, kebahagiaan kamu itu adalah dari diri sendiri, bukan dari dia. Bukan dari dia yang kamu tuju. Itu dulu dipegang. Ya. Kenapa? Ya kalau dia ngapa-ngapain ya hancurlah hidupmu, orang kebahagiaan kamu di dia. Nah sekarang, dibalik ya sayang, utuhkan diri kamu sendiri dulu, dibangun, energinya dibangun. Kalau perlu afirmasi, aku bahagia dengan diriku sendiri ya. Aku bahagia dengan diriku sendiri ya. Jadi itu dulu ya. Di depan ada peluang, kalau misalnya kamu nggak sama orang ini, di depan itu kamu akan ketemu lagi kok gitu loh sayang. Jangan batasi diri kamu sendiri ya. Oke, ini yang pertama. Perlu dilepaskan dan disadari bahwa dia bukan kebahagiaan kamu. Kebahagiaan kamu adalah diri kamu sendiri, and what else. Sebenarnya itu jawaban tuh sudah ada di dalam hati kamu, bukan pikiran ya. Karena hati itu adalah gerbang bagi jiwa. Sebetulnya mungkin pada titik ini kamu tuh udah ngerasa ya, udah ngerasa kayak tersiksa, ada rasa sakit. Bahkan mungkin ada rasa curiga, kok gue kok gini amat gitu ya. Ada rasa-rasa seperti itu, ada rasa-rasa nggak enak. Tapi you keep going, why? Kenapa? Kamu tetap meneruskan karena kamu takut kesepian. Karena kamu males gitu loh, mau memulai dengan orang yang baru tuh males ya. Ya, ada memori-memori, that's why perlu di-cleansing, perlu dibersihkan ya. Kamu merasa kelengkapan hidup kamu itu hanya kalau bersama dia, kalau nggak sama dia itu kamu nggak lengkap. Semua pikiran-pikiran ini diserahkan kepada cahaya, diserahkan kepada semesta. Kamu bayangin ya, semua pikiran-pikiran yang tentang kebahagiaan kamu adalah dia itu kamu bayangin bahwa itu kamu kayak menguap gitu ya, kayak menguap menjadi serpihan-serpihan kecil ke semesta. Bayangin ada satu cahaya, kayak cahaya matahari yang saat ini masuk lewat ubun-ubun kamu, menyinari tubuh kamu, dan itu menguapkan segala pikiran-pikiran tadi ya. Segala pikiran-pikiran bahwa dialah segalanya, bahwa dialah kebahagiaan kamu, bahwa dialah soulmate, twin flame. Lupain dulu ya. Kalau kamu diperlakukan dengan tidak baik oleh dia, maka sayangku, ini bukan cinta, ya. Ini bahkan kamu tidak mencintai diri kamu sendiri, oke? Okay? Ya. What else? Nanti di ujung kita akan do something. Apalagi harus kamu lakukan supaya dia mencintai kamu? Yang pertama tadi melepaskan ya. Let go. Aduh, keluar lagi. Let go. Let go. Melepas kemelekatan. Kemelekatannya dilepas dulu ya. Paham bahwa dia adalah kebahagiaan kamu. Paham bahwa dia adalah soulmate kamu. Paham bahwa dia adalah twin flame. Lepasin dulu semuanya. Lepasin. Kadang-kadang pengertian soulmate, pengertian twin flame itu membuat kalian malah justru nggak bisa melangkah ya. Malah ibaratnya kayak kaki itu kayak sengaja dikasih apa sih namanya, borgol kaki itu loh ya, malah seperti itu.
Oke. Ah, ini manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah ya. Ini manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak terlalu needy, jangan terlalu ngejar, ya. Kalau misalnya dia nggak kunjung WhatsApp, nggak kunjung telepon, bolehlah kamu misalnya bertanya tentang kabarnya, it's okay, tapi jangan tiap hari, ya, needy. Needy itu yang perlu kalian ketahui bahwa di dalam semesta itu, semakin kita mengejar, dia akan semakin menjauh, ya. Tapi ketika kita berhasil untuk let go itu artinya melepaskan kemelekatan ya terhadap semesta, justru itu akan mendekat, ya. Jadi kalau misalnya memang dalam sehari-hari dia nggak telepon, nggak apa, ya sesekali kamu tanya kabar nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari. Jangan tunjukkan bahwa kamu tuh bener-bener tantrum butuh dia, maunya dia. Nggak, jangan seperti itu. Gilo sayang dianya. Gilo tuh apa sih, bunda gila? Apa sih bahasa Indonesianya gilo? Risih gitu ya. Ilfil. Nah, itu kata-kata tepat gitu. Ilfil mah jadi ilfil kayak begitu. Jadi let go ya. Yang elegan sayangku. Baik kamu pria maupun wanita, elegan. Ya pakai manner, oke. Oke. Dan nggak perlu kayak misalnya ngalah semuanya, nggak perlu ya. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu tuh punya dunia sendiri kok gitu loh. Kamu bukan numpang atau bukan ngontrak di dunianya dia ya. Lepaskan kemelekatan itu dulu ya. Oke. Lalu ada dietary change. Oke, buat kamu yang perempuan, jaga badan sayangku ya. Jaga badan, tubuh itu dipelihara, tapi nggak perlu menyiksa ya. Menyiksa sampai kemudian kamu konsumsi pil-pil diet, jangan. Yang penting tubuh itu disayangi dulu deh. Ya, lalu jaga badan artinya makan nggak berlebih-lebihan, olahraga, hiduplah seimbang. Ya, perlu. Kenapa? Karena itu membalancing antara jiwa dan tubuh, pikiran, jiwa dan tubuh, mind, body, and soul. Ya, dan ketika kamu balance, itu kamu lebih menarik, kamu terlihat lebih atraktif, lebih menarik ya. Oke. Dietary change. Change your diet, change your life. Mengubah pola makanmu, kamu mengubah kehidupanmu sendiri. Iya. Santai saja, tenang. Aduh, sorry. Santai saja, tenang saja. Begini. Pegang dulu asas bahwa kalau dia memang milik kamu, ya, kalau dia memang ditentukan atau ditakdirkan untuk bersama dengan kamu, dan dia nggak akan kemana-mana kok ya. Tapi kalau misalnya dia memang tidak ditakdirkan untuk bersama dengan kamu, dan bagaimanapun cara kamu mempertahankannya, dia akan tetap pergi juga. Tapi bukan berarti di sini kamu lantas malas-malesan, artinya tidak menjaga hubungan. Enggak, bukan seperti itu. Di dalam perilaku atau di dalam kelakuan, di dalam habit, dalam kebiasaan, kamu tetap perlu menjaga ya, tetap perlu menjaga. Ya tetaplah mengekspresikan rasa sayang ya, tapi asas ini dipegang. Artinya kalau misalnya pun nanti dia pergi, ya sudah nggak apa-apa. Berarti memang nggak jodoh itu perlu dipegang asasnya. Tapi sementara bersama dengan dia, memang ya lakukanlah ya. Cintai dia, katakan I love you, katakan sayang ya. Terus kemudian ketika dia membutuhkan bantuan, tapi jangan goblok. Maksud begini, sorry pakai kata-kata goblok. Maksudnya begini, jangan berlebihan gitu loh. Kalau udah berlebihan, then kamu mesti menyadari ini batasnya antara dia mulai memanfaatkan kamu sama memang dia tuh bener-bener butuh gitu ya. Nah itu yang biasanya perempuan atau laki-laki kalau udah jatuh cinta itu hilang batasnya. Jadi pokoknya semuanya nyah-nyoh, semuanya dikasih deh ya. Kalau perlu ginjalnya dijual buat ngebantuin ya, separah itu gitu. Nah perlu disadari bahwa ya do the best, tapi sewajarnya, senormalnya ya sayangku. Kalau perlu ada rasa nyaman di hati kamu. Kalau dia jodohku nggak kemana-mana kok ya. Oke, kita lihat lagi apakah di sini.
Oke, what else? Ada apakah lagi? Lagi-lagi ini tentang percaya ya. Percaya ini kayaknya memang penting banget memegang satu peranan ya. Percaya bahwa kalau dia memang milikmu, dia akan tetap menjadi milikmu. Ya, eh ini perlu banget dilekatkan, maksudnya ditekankan di dalam hati. Karena kalau misalnya kamu percaya itu kamu udah tenang, ya. Kamu nggak akan bertingkah laku yang berlebihan ya. Kamu akan tetap elegan gitu di sini. Ya, sayangku, mungkin udah sering dengar ya. Udah sering dengar bahwa yang namanya cinta itu kalau misalnya terlalu digenggam erat juga lepas, kalau terlalu longgar juga lepas. Belajar untuk bisa di tengah-tengah ya, artinya menggenggam sewajarnya atau seperlunya saja, ya. Nggak perlu terlalu erat itu artinya kamu dengan arogansi kamu gitu, kamu menjadi posesif, kamu menjadi, mengekang, kamu menjadi cemburuan, itu tuh sangat nggak enak banget, dan itu gampang banget bikin pasangan ilfeel, ya. Secinta apapun kalau digituin tuh sebel juga ya, lama-lama bisa ilfeel, oke? Tapi ketika misalnya kamu terlalu longgar, terlalu percaya, nyahnyo-nyahnyo, semuanya dikasihin, dia akhirnya bakalan nginjek. Ya karena gimana gitu, kamu dibohongin juga gampang aja, kamu dimintain uang juga gampang banget, kamu disuruh-suruh gampang banget, kalau misalnya berantem apa segala macam kamunya yang ngalah, ini kan enak banget gitu loh. Nah nggak gitu juga Keles ya sayangku cintaku, nggak begitu juga. Balance, balance di sini perlu kehadiran yang namanya logika, perlu kehadiran yang namanya nalar, ya. Gimana ngomongnya ya? Eh ya dirasain sendiri ya. Kalau udah kebangetan, then stop. Ya, jangan ngebudak cinta terlalu parah. Ya, oke. Itu aja sih. Apalagi? Oh, energize, confront, ya. Gini. Di dalam hubungan nyatakanlah ya keinginan-keinginan kamu sendiri ya. Jadi jangan sekali-kali itu semuanya tentang dia. Keinginan-keinginan dia, kamu semuanya nurut, ngebosenin banget. Ya. Nyatakan keinginan kamu sendiri, nyatakan isi hati kamu sendiri. Maksudnya isi hati, aku pengennya begini, bisa nggak sih gitu loh, dikomunikasikan ya. Atau kalau misalnya dia mau sesuatu, kamu takut karena dia ninggalin kamu nggak berani nolak, kamu tidak berani membantah, nggak gitu juga gitu loh. Ya kalau setiap saat kamu ngalah, percayalah itu kamu lama-lama diinjak ya. Ngalah-ngalah boleh, tapi lihat konteks. Lihat konteksnya. Ngalahnya dalam hal apa? Kalau ngalah karena ego, berantem apa segala macam nggak apa-apa, minta maaf duluan. Tapi kalau misalnya ngalahnya adalah ngalah, kamu diperas, kamu udah kayak begini nih tadi ya, udah luka-luka karena pedang, dia ngasih kamu pedang-pedang tajam, tapi kamu mau-mau aja gitu beresin. Dan ini udah nggak normal lagi sayangku ya, kamunya yang banyak berkorban dan percaya dalam cinta. Semakin kamu banyak berkorban, kamu yang nggak bisa ngelepas, kamu nanti yang paling menderita. Semakin sedikit kamu berkorban, semakin mudah untuk melepaskan. Nah sekarang yang berkorban banyak siapa? Dia atau kamu? Ya, kalau kamu yang berkorban terlalu banyak, bisa dipastikan bahwa besok kalau hubungan ini bubar, kamu yang sakit, dianya mah nggak apa-apa. Oke? Oke, so perlu belajar tentang hal ini ya sayangku ya, oke? Tunjukkan bahwa kamu tuh makhluk hidup gitu loh, kamu bukan tumbuh-tumbuhan, ya. Kamu tuh juga punya keinginan, kamu punya hasrat ya, kamu punya dunia sendiri. Dia perlu tahu akan hal itu dan kemudian milikilah passion. Iya, lakukan sesuatu yang itu adalah dunia kamu. Jangan terjun ke dunianya dia semua sehingga kamu kehilangan jati diri kamu. Milikilah passion kalau misalnya kamu memang
suka aktivitas apa. Kalau kamu suka menulis ya, curahkan perhatian dan aktivitas energi kamu tuh di sana ya. Kenapa? Ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu sukai dan kamu asik di situ, nah di situ tuh kamu terlihat sangat menarik. Itu bikin dia tertarik ya, bikin dia tertarik karena kamu menjadi seseorang yang beda ya. Ya buat apa gitu memiliki seseorang yang ibaratnya udah bucin, jangan jadi budak sayang. Jadilah ratu atau jadilah raja di dalam kehidupannya. Ya, stop menjadi budak. Kalau kamu jadi budak, dia tidak akan menghargai. Tapi ketika kamu menjadi ratu, ketika kamu menjadi raja di dalam kehidupannya, dia akan menghargai dan menghormati kamu. Oke? Jadi sekarang energi budak atau energi bucin itu dinaikin ke energi ratu atau raja. Ya, itu yang akan kita coba nanti ini, oke? Oke, kita langsung aja karena udah waktunya sangat singkat. Saat ini ambil waktu secara khusus ya, kalau misalnya perlu kamu bisa masuk ke dalam kamar, tutup atau kunci pintunya sehingga tidak ada orang yang mengganggu. Lalu kemudian kamu bisa duduk tegak ya, punggungnya tegak, jangan bersandar. Jangan tidur, punggung tegak ya, duduk punggung tegak, kaki boleh bersila, boleh juga diletakkan di atas lantai. Lalu kemudian tangan kamu letakkan di atas paha dalam kondisi tangan terbuka ke atas ya, oke. Lalu kemudian pejamkan mata. Pejamkan matamu. Saat ini tarik nafas, rileks, rileks, rileks. Tarik nafas panjang, tahan, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas, tahan, keluarkan melalui mulut. Oke. Saat ini lihatlah di atas kepala kamu ada cahaya seperti cahaya matahari bersinar terang. Saat ini bayangkan dirimu lebih besar dari kamar kamu, lebih besar dari rumah kamu, lebih besar dari bola dunia sehingga kamu bisa melihat kepala kamu berada di atas awan-awan dan lihat ke atas. Di atas ada cahaya yang sangat terang seperti cahaya matahari. Dan cahaya itu kemudian masuk ke dalam tubuhmu pelan-pelan. Masuk ke dalam tubuhmu mulai dari kepala sampai ke ujung kaki dan masuk ke tanah dalam. Kemudian dari dalam tanah, di bawah juga ada cahaya yang sama terangnya. Dan cahaya itu masuk ke dalam tubuhmu. Kemudian naik ke atas sehingga cahaya dari atas dan cahaya dari bawah bercampur dan berbaur membentuk satu perisai. Oke, dan saat ini membesarlah sehingga kamu lebih besar dari bumi. Bayangkan tubuh kamu lebih besar dari bumi. Bayangkan perisai yang membentuk, yang membungkus tubuh kamu itu lebih besar dari bumi. Lalu kemudian, karena kamu sekarang adalah sosok yang lebih besar sehingga apapun yang mencoba menyakiti kamu itu tidak berarti apa-apa. Karena energi kamu sudah besar, kamu bukan lagi budak. Tapi kamu adalah ratu atau raja. Kemudian bayangkan dari hadapan kamu itu ada sosok dia orang yang kamu tuju. Perlahan-lahan keluar dari sebuah lubang hitam. Keluar, bayangkan wajahnya, bayangkan tubuhnya, bayangkan bajunya, matanya, semuanya, rambutnya, bayangkan. Dan dia datang semakin lama semakin mendekat. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan sampai dia benar-benar berdiri. Kurang lebih dia berjarak hanya sekitar 30 cm saja dengan kamu. Kalian begitu dekat sampai kamu bisa menjangkau tubuhnya. Lalu tersenyumlah. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Saat ini rasakan cinta kamu untuknya. Cinta kamu untuknya. Rasakan cinta kamu untuknya. Rasakan cinta yang begitu besar. Lalu kemudian peluk dia. Visualisasikan kamu memeluk dia. Tidak perlu ngomong apa-apa. Hanya memeluk saja sambil kamu tersenyum. Tidak perlu berpikir. Kamu cukup merasakan cinta saja. Kamu peluk dia. Kamu peluk dia sampai sampai kamu rasakan segala kerinduan itu berbalas dan kamu mulai bisa
merasakan bahwa dia membalas memeluk dirimu. Kamu bisa usap-usap punggungnya. Oke, tahan, tahan. Kamu bisa membelai mungkin wajahnya, atau kamu bisa membelai rambutnya. Bayangkan, visualisasikan, bayangkan. Oke, tahan. Oke, sudah, lepaskan. Perlahan-lahan mulai buka mata kamu. Dan setelah ini, lupakan apa yang baru saja kamu lakukan, lupakan. Kamu bisa ulangi besok sendiri, tapi tidak perlu terus-terusan. Ingat, prinsipnya tidak perlu terlalu melekat, ya. Dan milikilah dunia sendiri. Perlu dipahami asas bahwa kalau dia memang milikmu, nggak akan kemana, ya. Kita hormati Tuhan, kita hormati semesta. Oke, akan membawa kalian kemana. Percayalah bahwa kalau misalnya pun kalian berpisah, kamu akan mendapatkan pengganti yang lebih baik, yang lebih sesuai untuk kamu. Well, kalau misalnya kamu merasa readingan ini resonate dan berguna buat kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau kamu nggak ada budget, nyalakan loncengnya, tungguin Bunda live atau siaran langsung di YouTube. Di YouTube sayang, jangan di WhatsApp ya sayangku. Please jangan WhatsApp Bunda. Pusing Bunda, banyak yang minta gratisan ya. Oke. Well, kesayangan, aku mendoakan segala yang terbaik untukmu. I love you. Bye-bye.